Nah, gimana caranya Dipo untuk membangun keunikan beda Cafetario ini dari kopi-kopi? Misal contoh kita ke pasar. Ya. Di pasar itu yang jual bawang ada berapa? Ada banyak dan mungkin deretan mereka. Ya. Mereka saingan itu bukan kayak coffee shop. Coffee shop ini kan ada space lagi istilahnya kan. Yang diambil baiknya aja. Kalau dikulik ke dalam kan ada banyak pembahasan dan diskusi. Nah, kenapa mereka jual samping-sampingan dan yang lain-lain? Maksudnya dengan yang lain-lain nih, misalnya kayak contoh aku jual bawang, terus kakak jual bawang dan yang lain-lain, tapi mereka tetap punya pembelinya masing-masing. Kenapa? Karena karena mereka punya sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing, benar kan? Nah, jadi kalau ditanya gimana mau ketertarikan ke coffee shop, bikin aja nggak apa-apa. Selagi kita bisa menguasai ilmu kopinya dan kita bisa menguasai ilmu bisnisnya. Nah, pernah nggak kita datang ke suatu daerah di Bintaro dan dia itu sederetan coffee shop semua? Belum pernah. Ada di Bintaro, ada dia. Pokoknya ada banyak coffee shop di situ. Nah, itu sederetan. Kenapa dibikin sederetan? Kan harusnya kalau kita lihat konsep saingan, wah dia saingan dong. Saingan secara. Nah, itu harus dirubah mindsetnya. Ternyata ketika satu daerah itu mereka punya banyak coffee shop di situ, maksudnya satu, misalnya kayak di sini, kalau di sini coffee shop sebelah coffee shop dan yang lain, orang itu datang bukan mau ngopi atau enggak, tapi mau milih mana kopi yang dipilih itu. Tempat yang paling nyaman. Iya, jadi itu menciptakan market, menciptakan pasar gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Makanya kalau misalnya ada yang mau bisnis kopi di daerah sini, nggak apa-apa justru. Jadi orang tahu, oh ini daerah kopi gitu. Bisa jadi nama juga ya, daerah kopi gitu. Nah itu mindsetnya harus dirubah. Jadi kalau seandainya kita jualan risol di sekolah atau enggak kita jualan sesuatu di satu daerah, di satu area lah, dan ada yang jual yang sama, kita jangan merasa dia saingan. Kita ajak dia kerjasama. Gimana caranya biar orang tuh beli produk kita berdua? Itu. Jadi sekarang udah nggak zaman lagi ya saing-saingan, tapi kolaborasi. Kolaborasi sesama pedagang itu. Gimana caranya biar setiap istirahat sekolah orang tuh belinya risol. Dan pilihannya kalau nggak risol kamu ya risol aku gitu ya, gitu. Gitu. Jadi harus dirubah mindsetnya. Itu pelajaran yang bagus yang pernah Dipo dapat dulu. Karena ya kita kan pernah lah diskusi kayak, wih itu coffee shop semua satu daerah. Jawab sama dia, ya apa? Gitu. Apa sih yang pertama kali mau buka coffee shop ini yang lo lakukan tuh apa sih? Selain yang tadi kayak produk pasar dan lain-lain, apa yang pertama kali lo lakukan? Yang pastinya brainstorming bareng teman-teman yang kira-kira sesuai di bidangnya. Misalnya contoh ada temen yang dia anak arsitek, brainstorming itu nanti begini. Terus kayak teman anak manajemen minta ilmunya sama dia gitu. Dan jangan malu-malu gitu. Jadi kita datangin teman-teman kita yang punya ilmu, ya sambil kita ajak mereka ngobrol. Kita juga harus mengentertain, kita bawain dia kopi gitu. Nih, gua ada kopi, gua mau buka usaha, gua mau tanya dong sama lu kira-kira menurut lu bagusnya tuh gue jualan kopi yang kayak gimana ya? Jadi jangan gengsi, kita tuh pengen dilihat waktu bisa sendiri, itu nggak bisa. Iya, betul banget. Betul. Ini coffee shop yang sekelas cafeteria kan kecil nih istilahnya. Ini tuh nggak luput dari bantuan semua teman-teman. Dari mulai bikin rame, terus dari mulai yang bawa teman-teman yang lain, maka kita harus memperbanyak relasi kita gitu. Nah yang pertama kita lakuin ya brainstorming dulu, kita pikir-pikirin dulu kira-kira cocok nggak sih, terus konsepnya udah matang belum, sematang apakah. Nah untuk mengetahui kita udah sejauh apa, kita datengin sama orang yang jauh lebih hebat daripada kita temuin sama orang yang kita belajar terus sama istilahnya
sama yang udah lebih berpengalaman gitu. Itu yang dikulakuin gitu. Sama ya terus kita evaluasi terus di awal-awal, oh ini kayaknya nggak cocok nih gitu. Jangan nafsu gitu, jangan lihat dari ego kita gitu, kita maunya harus begini, jangan. Kita harus tanya saran sama orang, sama teman-teman, ini gue mau bikin konsep di sini bagus gak gitu. Oh nggak bagus di sini, tapi ya kita juga harus namanya bertabayun bahasanya. Kita harus bertabayun dulu, kita bertabayun dan berikhtiar. Jadi kita terus berusaha dan kita juga cari tahu gitu. Berarti awal-awal tuh bangun dulu strateginya, walaupun udah ada tempat dan udah punya ilmunya, tapi kita harus tahu gimana konsepnya ke depannya nih dan kolaborasi, karena kan kita usaha nggak sendiri ya, ada karyawan gitu kan. Kalau usaha kopi kayak gini ada karyawannya juga. Nah, kita dari tadi ngomongin Cafetario, mungkin teman-teman kayak masih pada bingung Cafetario itu apa sih dan sejak kapan gitu. Konsepnya tuh gimana, kan setiap kopi itu beda-beda ya konsepnya. Nah, itu kayak gimana sih? Jadi Cafetario itu sebenarnya diambil dari nama Cafetaria. Oh, yang ada di Fits ya, malah dibilang. Bukan, Cafetaria itu. Oh, kirain yang ada di Cafetaria. Cafetaria itu sebenarnya dia sebutan. Oh. Sebutan kayak kantin gitu. Nah, jadi dia kafe, orang kan kalau mau kemana ke Cafetaria gitu. Kan udah banyak mungkin nama Cafetaria dan udah mainstream. Nah, kita Cafetaria biar gampang diingat gitu, biar easy listening. Cafetaria. Nah, terus kenapa ngambil logonya tuh si temper itu salah satu bagian dari kita kalau bikin kopi espresso itu harus ada temper yang ngepadetin. Karena kita mau bikin coffee shop di mana itu mereka padat itu dalam artian rasanya itu benar-benar berkualitas dan yang dihasilkan tuh ya bisa bikin orang tuh sesuai kebutuhan lah dan keinginan. Jadi dia padat. Nah, untuk memadatkan rata itu semuanya bisa minum kopi ini. Mau layaknya menengah kelas, menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Karena kan ya rasanya enak, harganya murah banget dan tempatnya juga ya cozy lah gitu buat didatangin. Kan ada yang videonya gimana lagi tempat yang bagus terus harganya murah gitu kan, orang mikir tempat bagus sih harganya pasti mahal nih kopinya nih. Ternyata enggak guys, ternyata di sini murah ya. Harga semua under 20.000. Iya, 20.000-an lah, di bawah 30.000. Jadi kan kebanyakan kopi-kopi yang kayak tempatnya cozy itu 30.000 ke atas gitu ya. Nah, gimana sih kalau Kak Info ini kan banyak ya saingannya, seperti yang tuh bukan banyak saingannya, sekarang kita ubah deh, banyak gitu yang buka juga coffee shop. Gimana caranya mempertahankan, kan apalagi nih di pandemi gini kan, sebelumnya kan pasti kalau coffee shop kayak gini kan disuruh tutup ya, apalagi PPKM waktu itu ya, terus disuruh tutup. Nah itu tuh gimana Kak Dipo mempertahankan bisnis kopi ini gitu supaya tetap berkembang ya kan? Benar. Nah jadi ya tadi konsep yang udah Dipo bilang, jadi ketika kita terus kayak ada yang namanya spare itu untuk kita simpan, dimana itu bakal menjadi penolong kita ketika ada kebutuhan mendesak. Nah itu konsep yang udah diterapin, makanya dikasih tahu teman-teman. Nah yang kedua kita harus namanya bermanuver. Nah masih bermanuver itu kita harus ketika satu apa namanya misalnya contoh kita mau jalan ke masjid, tapi tiba-tiba dihadang sama lubang yang besar. Nah jangan kita kayak stuck di situ, kayak berhenti. Kita harus namanya bermanuver, kita harus cari jalan lain. Gitu. Kita harus cari jalan lain, ajak yang lainnya berkolaborasi dan yang lain-lain. Gimana caranya biar tetap kita tuh sampai pada tujuan. Yang pastinya tetap nggak merugikan. Jangan maksudnya itu bukan pokoknya cari jalan aja nih. Pokoknya apapun halal atau haram tetap dihantam gitu. Biar mencapai tujuan itu jangan. Tetap cari yang baik-baik. Pasti dapat kok. Kalau dulu kolaborasinya gimana? Kolaborasinya gimana?
kita sempat kolaborasi sama komunitas-komunitas di sini biar tempatnya tetap ramai. Kita juga patuh protokol. Terus juga kemarin sempat kolaborasi sama Polsek untuk bikin booth di gerai vaksinasi mereka gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu sih, kita ada kolaborasi pemerintah gitu. Terus kita tetap terus tawarin ke orang-orang gitu, tetap promosi aja teman-temannya gitu. Jadi itu guys, gak ada yang namanya instan ya kan. Kayak gini aja juga mesti banyak effortnya juga ya, kita harus ngembangin idenya, gimana kita kreatif kan. Apalagi zamannya sekarang udah begitu pesat ya kan, dimana-mana apa serba mudah sebenarnya, dan ilmunya itu gak mau didapetin, cuman kitanya nih mau nggak. Tahu nggak? Ya bener banget. Nggak kepikiran juga ya tadi buka booth pas lagi ada acara-acara. Pasti. Jadi peluang silaturahmi itu kan sekarang banyak orang jarang orang berkerumunan yang dijelekkan gitu. Tapi ini kan vaksin tempat orang semua datang gitu. Nah itu buka booth di situ itu menarik banget sih. Nah itu kayak gitu yang dilakuin kemarin. Nah kalau Kadiko ini kalau mau mempertahankan citra rasa kopi itu kayak gimana sih kan? Ya kan kalau R&D kan yang dilihat itu gimana cara kita konsisten untuk citra rasa kopi kita sendiri gitu. Nah, gimana caranya adalah kita bangun yang namanya SOP. Standar operasional perusahaan atau standar operasional bisnis. Nah, itu SOP itu udah bisa menjadi standar. Kita tuh mau bikin tuh ada takaran-takarannya. Dan ini seberapa dan kita training si baristanya untuk sesuai dengan SOP. Itu yang menjaga konsistensi. Karena let's say kita ngomong Starbucks. Nah, Starbucks ini kan dia punya perusahaan kopi yang besar, dan kita kemanapun Starbucks itu rasanya bisa dijamin tuh kurang lebih sama. Ya mungkin ada beda-beda dikit deh. Tapi ya kurang lebih sama. Karena apa? Karena di Starbucks itu SOP-nya tuh ketat ya. SOP itu dijaga. Yang dijaga tuh rasa dan pelayanan. Nah itu yang harus diterapin gitu loh. Nah SOP biar terus konsisten. Nah lebih ya gitu sih kalau konsisten itu udah gampang banget jawabannya. Kenapa kita datang ke sebuah kedai tapi rasanya berubah-ubah? Ya karena dia nggak ada SOP-nya mungkin. Bisa jadi. Kuncinya adalah kita buat SOP juga. SOP-nya. SOP itu biar kita nggak improv terus ngerti ya. Oh dia udah takarannya ngasal nih kayak feeling aja nih berapa gitu ya. Jangan. Misalnya kayak gula segini, jangan. Takarannya ada yang lain gitu. Nah, terus untuk biji kopinya ya otomatis sih kita mengacu kepada bahan baku. Nah bahan bakunya beli ke tempat yang bisa ngejaga rasa juga. Gitu. Berarti ini kan dari kafein, berarti kafein itu udah ada SOP-nya tersendiri dan takarannya tuh udah ada rumusnya lah. Udah ada rumusnya gitu ya. Kalau yang diajarin sama guru saya tuh semua itu ada rumusnya. Pasti dalam bisnis pun ada rumusnya. Nah rumus itu untuk menjaga konsistensi. Gitu. Jadi nggak bisa kayak dikasih tahu ini namanya roasting non cincong katanya. Kan kalau kebanyakan cincong tuh wah harus gini. Enggak, ini udah pokoknya kita gini aja. Kita terapin misalnya kayak let's say ini kan di roasting ini ada banyak aspek nih, ada suhu dan udah terapin aja sesuai rumus dan kita lihatin, kita jaga, itu pasti nggak bakalan beda rasanya. Nah tips juga nih terakhirnya, tips buat anak-anak muda, kita kan segmentasinya anak muda yang millennials yang mau mulai bisnis dari Diko. Sebenarnya bisnis apapun. Oke. Jadi kalau kita mau mulai sebuah bisnis, saran dari Dipo nih, kita harus ada yang namanya mau pertama kali. Kita tuh mau ngelakuin, kita mau belajar ke tipsnya. Nah, jadi kita harus ada keinginan dan niat, dan jangan ikut-ikutan. Itu. Yang kedua, ketika kita sudah mau, kita harus ada yang namanya pembuktian. Jadi kalau zaman sekarang ini udah nggak ada yang namanya kita tuh ide doang tuh nggak ada. Hanya sebatas ide itu, kita punya ide keren nih, tapi nggak ada proofman. Ya nggak bakalan capai idenya dong. Jadi kita harus ada yang namanya proofman, pembuktian. Kita lakuin dulu tuh pembuktian dari ide-ide kita implementasi apa namanya
kita terapin lah ide-idenya. Misalnya contoh kita mau bikin coffee shop atau nggak kita mau bikin sebuah perusahaan baju, kita punya ide nih, wah aku mau desain baju yang beda dari yang lain, aku mau harus begini, harus begitu, harus gini gitu. Tapi kita nggak ada pembuktian, kita nggak ada usaha action dan improvement. Seandainya ketika kita ini kan kita nggak tahu bisnis apa aja ya, misalnya ada investor dan yang lain kan, ketika kita udah punya improvement itu orang bakal melihat kinerja kita kan, pembuktian kita dari ide-ide yang diterapin itu. Jadi kalau dalam ini ada tips Dipo, jadi Dipo dia punya namanya best working concept. Nah, best working concept itu diambil dari nilai-nilai Islam. Yang pertama B itu brotherhood. Nah, ini terapin aja nih dalam pembuktian dan kinerja itu terapin best working concept ini. Yang pertama itu brotherhood. Gimana caranya kita bisa menciptakan persaudaraan dalam bekerja ini. Jadi brotherhood is number one. Jadi iya nomor satu. Jadi dalam bekerja itu jangan kita wah ini atasan, ini bawahan, wah dia ini. Gitu. Tetap walaupun kita punya posisi kita dalam bekerja, tetap kita menganggap mereka ini saudara. Nah yang kedua itu etika lead atau adab atau akhlak. Tetap kita harus punya akhlak. Ya, karena akhlak bos, jangan sampai kita bagian dari akhlak bos ya. Iya. Karena bagian akhlak. Nah, kita harus punya yang namanya akhlak. Etika dalam bekerja, etika dalam berbisnis. Nah, etika itu bisa menentukan dan menjadi rem kita untuk tahu mana yang benar dan mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, mana yang boleh, mana yang tidak. Iya. Nah, itu etika. Dan yang ketiga itu ada yang namanya sanctuary atau ikhlas. Jadi kita harus ikhlas, karena kita kalau bekerja dengan ikhlas dan tulus, itu kita nggak ada harapan apapun. Jadi ketika gagal, harus biasa ketawa-tawa aja paling. Kalau kita ikhlas, kalau dia gitu. Dan yang terakhir itu adalah totalitas. Walaupun kita ikhlas, kita berakhlak, harus ditutup dengan totalitas. Ya begitu. Jadi ingat sama diajarin salah satu coach di IES ya, namanya Coach Mira. Jadi kita tuh harus kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Tadi yang benar banget apa yang dikatakan, yang dibilang sama Diko tadi. Sama. Tapi sama juga, gimana sih Diko buat strategi marketing kopi ini? Strategi marketing kopi, ya itu untuk coffee shop apa untuk kafein atau untuk coffee tadi? Kopi tadi. Iya, strategi marketingnya sebenarnya kita lebih, kalau kita mau bikin strategi marketing itu kita harus tahu yang namanya halayak publik. Nah itu halayak kita harus tahu gitu. Sebenarnya di coffee tadi ini halayak itu siapa gitu. Nah ketika kita udah tahu halayak, kita tentuin kan halayak kita anak muda nih, ya kan? Anak muda nih sebenarnya sekarang tuh sukanya gimana sih? Yang nongkrong lama-lama atau yang mereka gimana atau dan yang lain-lain lah. Nah kita tentukan halayak kita. Ada yang namanya apa sih itu namanya itu SWOT ya? Bukan SWOT itu satu lagi. POAC. Kan? Nah, itu pakai konsep itu aja untuk strategi marketing kita. Nah, planning, actuating, PAOC. POAC berapa sih? POO itu apa? PAOC. Planning, actuating, organizing, controlling-nya nggak sih? Pokoknya itulah kurang lebih. Pokoknya kita bangun dulu rencananya, terus udah bangun rencananya, dari rencana itu kita bisa tahu nih halayak kita siapa, terus kita harus bagaimana, dan yang lain-lain lah kita bisa tentuin. Nah baru kita terapin. Nah dari terapin itu kita baru bisa mengorganize gimana caranya biar tetap terjaga lah istilahnya, tetap konsisten gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita ngebahas sesuatu yang lebih universal ya, kita harus promosi di sosmed, ya kan? Ya, itu wajib sih. Iya. Kalau jam sekarang ya. Kita harus promosi di sosial media, terus kita harus ajak komunitas untuk bikin acara di sini. Kita siapin lapaknya, tempatnya dan yang lain-lain, kebutuhan mereka. Terus kita bikin konten, kita bikin feeds yang menarik dan yang lain-lain. Itu yang universalnya. Kuncinya konsistensi ya. Konsistensi.
Karena kan ini kalau misalnya serba sosial media tuh jadi orang gampang nih kira-kira pengen kesini tuh buka nggak sih, kita bisa lihat di story-nya nih, oh buka ternyata kita datang lagi gitu. Soalnya pernah ngalamin sendiri pengen datang ke tempat kopi ternyata tutup pas sebelumnya udah ngeliat Instagram ya sih, cuma nggak ada info dan yang lain-lain. Tulisannya buka setiap hari tapi datangnya ternyata tutup gitu kan. Jadi kayak, nah itu buat pelajaran juga buat teman-teman, jadi update setiap hari. Nah ini inspiratif banget sih yang melihat ya dulu tuh sambil bisnis punya ilmu bisnis sebanyak ini gitu kan, sempat belajar bisnis kopi juga, terus lulus S1 lu apa sih jurusannya? Ilkom. Tapi nggak ada menjurus Ilkom aja gitu ya? PR, Public Relations. Oh, Public Relations. Oke, kalau gue S-Ilkom nanti insya Allah tapi broadcasting. Broadcasting, ini nanti. Jadi apa sih, gue penasaran juga, apa sih trigger lo udah jadi mahasiswa terbaik juga, terus bangun bisnis kan, yang entrepreneur gitu kan, bisnis sejak muda gitu kan, udah mau belajar gitu. Kayak apa sih yang ada di pikiran lo, apa sih trigger lo gitu, dan lo bisa mau ikutin banyak komunitas, dan lo buat juga sebuah organisasi gitu. Triggernya adalah sebenarnya kita itu punya yang namanya potensi. Nah, potensi dalam diri kita kalau nggak kita asah, ya kan, itu bakalan tumbuh. Sekarang, jadi kita punya yang namanya potensi dalam diri. Nah, gimana cara mengasah potensi kita sendiri yang tahu, ya kan? Nah, dari kita melihat adanya potensi, oh gue bisa nih jadi ini, oh gue bisa nih jadi itu, oh gue bisa nih jadi itu. Nah, gue punya sifat yang dulu itu waktu kecil tuh kalau minta sesuatu harus ada. Misal contoh minta ke mama, minta HP dong, gitu kan? Nah, harus dibeliin. Anak mami dulu. Semenjak kuliah dirubah konsepnya. Gue kalau ngerjain sesuatu itu harus dapat. Kalau belum dapat belum selesai. Yang berubah lu sendiri apa disuruh orang tua? Gue sendiri. Jadi orang tua udah meninggal dulu-dulunya. Jadi sebenarnya udah diajarin dari dulu memang. Cuman ya baru sadar itu ketika kuliah. Contoh besok ada pendaftaran beasiswa. Daftar nih. Setelah udah didaftar, itu gimana caranya harus dapat? Gimana caranya? Tapi yang baik, tetap dengan taktik lah gitu, biar tidak menghalalkan segala cara juga ya. Tapi kita tetap dengan taktik, cari jalan terus, pasti dapat. Selagi kita berusaha sejauh ini ya kalau yang diperasain, selagi kita berusaha, nah itu pasti ada aja jalannya. Pokoknya kita terus bekerja keras gitu. Pokoknya kita harus terus kerjain semuanya dan memanfaatkan waktunya dengan baik gitu ya. Jadi yang menjadi triggernya sebenarnya sih karena ya kita sadar gitu, laki-laki itu harus punya yang namanya harus yang punya yang namanya laki-laki itu bakal jadi calon pemimpin paling kecil di dalam kehidupan tuh laki-laki jadi pemimpin keluarga ya kan. Kalau kita nggak punya bekal ya kan, ya kita mau gimana. Dan sekarang Indonesia ini lagi mengalami fase yang namanya bonus demografi, keadaan dimana populasi yang seumuran kita nih, gampangnya gitu, itu lebih banyak sekarang dan terbukti dari data BPS. Nah, kalau kita dari sekarang nggak berlomba-lomba, gitu, kalau kita nggak menyiapkan bekal kita dan kita cuman ya udah kuliah pulang atau nggak kita kuliah nongkrong pulang dan nggak ada apa-apa dan cuman fokus stop di aspek relasi aja, ya itu susah nanti ketika kita nggak punya apa-apa gitu. Karena kan relasi terus berkembang. Orang kita setelah kita SMA nongkrong sama anak SMA, pas kuliah nggak mungkin selalu nongkrong sama anak SMA lagi. Jadi jangan memanfaatkan relasi, maksudnya jangan fokus gue biar banyak relasi doang, enggak. Terus kembangin potensi dalam diri kita gitu. Karena gue yakin semuanya bisa. Karena dulu sebelum Dipo berubah kayak gini nih istilahnya, Dipo tuh dulu anak yang badung banget lah istilahnya, kerjaan nongkrong main, nongkrong pulang sekolah nongkrong. Tapi setelah kita sadar nih dan kita lihat nih, ternyata di dalam diri gue tuh ada potensi yang orang lain tuh nggak bakal bisa ngira. Dan gue percaya potensi itu bisa berkembang.
Nah itu ketika kita dikembangkan terus, itu kita pasti bisa maju. Intinya supaya kita bisa jadi orang ya kan. Kita bisa berhasil. Ya. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses. Sukses itu pasti kita bahagia dengan karya kita sendiri. Jadi nggak selalu melulu tentang uang. Gitu. Jadi kita berbisnis ini juga salah satu wadah untuk berkarya juga ya. Betul. Jadi berbisnis ini kenapa masuk ke dunia bisnis ya karena rezeki dan jalannya dikasihnya begini gitu kan. Kita kan berusaha aja yang penting. Berusaha saya kita serahin aja ke Allah gitu. Kita nggak tahu bakal dikasihnya entah sebagai jadi PR lah. Yang penting kita jadi yang terbaik deh. Di mana tempat kita jadi yang paling terbaik di situ. Berusaha jadi yang paling terbaik dan paling berbuat baik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain juga ya. Itu prinsip agama kita. Nah, Ya ampun, alhamdulillah nih. Coba terakhir closing statement untuk teman-teman anak-anak muda nih yang lagi apa ya, struggling mengejar impian gitu kan, apalagi yang juga struggle di dunia bisnis. Ya, closing statement aja, semangat kasih apa? Untuk teman-teman nih yang lagi pada mungkin bertahan di satu kondisi yang sulit, ada banyak saran yang Diko juga dikasih sebenarnya sama orang-orang yang kenal sama Diko dan mereka tuh baik seperti itu. Yang pertama satu, hanya yang bermental baja yang akan menjadi pemenang. Yang pertama. Yang kedua, when we plan something well, there's no need to rush. Jadi kalau kita punya ini teman-teman, kalau kita udah merencanakan sesuatu, kita udah punya rencana yang matang, itu nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah panik sama keadaan. Kalau kita punya rencana, jadi dibangun rencana, direncanakan gitu. Terus yang terakhir, fortis fortuna diubat. Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Nah, jadi selagi teman-teman sekarang lagi menghadapi situasi yang sulit, di mana kondisi yang biasanya itu kita bisa mobilitas dan aktivitas kita itu bisa kemana aja, kita bisa jadi orang gimana aja, sekarang nggak bisa. Nah, tetap rencanain gitu, dibikin rencana, terus bermanuver tadi kan, sama kita harus berani mencoba. Karena kalau kita nggak kita coba, kita nggak akan tahu. Dari pengalaman Dipo beberapa bulan dan beberapa akhir tahun ini, Dipo selalu mencoba yang mungkin orang nggak pernah mikir, oh dia bisa gitu. Tapi karena kita berani dan tetap terus ada taktiknya dan rencananya. Jadi nggak sekonyong-konyong istilahnya gitu. Nggak berani tapi nekat, enggak. Ya, kita beranikan aja, beranikan untuk mencoba, beranikan untuk apply kerja, yang mau kerja misalnya, atau kayak mau. Sebenarnya kalau sekarang kita bisa memanfaatkan situasi itu, bisa kita jadi apa? Memanfaatkan peluang sekecil-kecilnya. Iya, kayak gitu aja udah, nggak usah kebanyakan mikir, oh ntar gue ini sukses nggak ya, oh ntar ya. Kalau kita terlalu banyak mikir nggak, jadi itu wasting time. Makanya, nah satu hal yang penting lagi yang kita harus bersyukur banget sekarang, itu apa? Adalah kita sekarang bukan susah, kita ditantang, maksudnya kita ada tantangan di saat semuanya kena tantangan. Ya. Kalau bahasa nongkrongnya kita nih susah, di saat semua orang juga pada susah gitu. Semua orang susah nih, kita susah nih. Itu kita bersyukur. Jadi kita bisa belajar nih, selagi kita dikasih tantangan, terus kita kembangkan gitu. Kita kerja, kita berani aja menghadapi tantangan itu gitu. Nah, mau tambahan nih salah satu udah mau inget lagi kalau kata coach di IAS ini diajarin juga ya, anak muda itu harus berani gagal ya, habiskan jatah gagal, karena kan mumpung kita masih muda jangan sampai gagalnya itu pas tua ya kan. Betul. Supaya kita tuanya tuh bisa santai-santai, kita di usia muda tuh sebenarnya sesimpel itu ya. Betul. Habiskan jatah gagal mumpung kita masih muda. Betul. Nah, nextnya nih, ini udah closing yang banget, kita next ada games. Oke. Games jawab cepat. Oke, kita sekarang masuk ke segmen jawab cepat. Yang pertama, pilih cafeteria atau werewolf meatbox. Werewolf meatbox. Werewolf. Karena
masih jauh. Karena ya Dipo itu terlahir dari luar. Oke. Next, pilih di rumah atau di toko? Di toko. Di toko. Cari kerja atau ciptain kerja? Ciptain kerja. Ciptain kerja. Lapangan pekerjaannya itu tuh salah satu impian anak muda. Pilih good looking tapi pengangguran atau bad looking tapi pengangguran? Bad looking tapi kalau ngomoran lah. Dan narasumber sebelumnya pilih good looking tapi pengangguran, katanya muka susah diubah. Beda-beda ya jawabannya. Beda. Oke. Sebut orang yang paling support dalam hidup lo. Mama, Mama. orang tua. Ya. Of course. Sebut siapa inspirasi dalam hidup lo. Inspirasi di bidang apa nih? Waktu dalam hidup lo. Inspirasi Abang Ipal. Abang Iqbal. Oke. Kalau lo punya goals dan goals besar ya, dan tiba-tiba nih kayak misalnya sekarang nih pandemi, terus tiba-tiba terhalang sesuatu gitu, misalnya terhalang pandemi. Nah, lo milih ditunda dulu planning lo atau lo milih merubah rencana lo dan tetap melanjutkan? Lebih milih untuk merubah rencana dan tetap melanjutkan. Tuh. Daripada takut kan nggak masalah ya? Tunda-tunda dulu. Oke. 3 tahun lagi lo bakal lihat diri lo seperti apa? Seperti orang yang berbakat. Dan yang terakhir, lo mau nyampein apa ke diri lo untuk 3 tahun lagi? Karena ini kan YouTube ya, abadi gitu. Jadi nanti bisa tambah lagi untuk diri lo sendiri. Semoga tetap kuat, tetap kuat, tetap semangat. Kalau dalam menghadapi semua masalah dan semua tantangan, tetap bersyukur, tetap ikhlas, tetap jadi orang yang apa adanya ya kan, buat diri sendiri kan? Iya, buat diri sendiri. Ya tetap jadi orang yang apa adanya, gak usah berubah ya kan. Mau nanti kondisinya bagaimana, tetap jadi itu yang udah begini apa adanya, dan terus menciptakan manfaat. Oke? See you 3 years from now. 3 years. Jadi tahun aja 3 tahun lagi. Oke. Alhamdulillah itu sudah kelar. Jauh cepatnya. Siap. Kan tadi karena Dipo juga bangun organisasi CEO dari Beatbox. Boleh dong kasih tau teman-teman Beatboxnya Dipo tuh kayak gimana sih? Beatbox. Berarti harus lepas ini dong. Iya. Ya, gimana ya mukanya? Jadi kita Beatbox dulu nih. Gini. Pegang nggak apa-apa. Mau dong ini. Nggak apa ya. Lu beatbox sekarang langsung. Iya boleh. Oke. Ini permintaan dari Dari siapa? dari Dipo. Permintaan dari Yes. Iya. Oke. Ini dia beatbox dari Beatbox Dipo Alatas. Oke. Oke, untuk kali ini buat teman-teman yang punya acara yang ngajak Dipo untuk isi acaranya, Tahu harus kemana kan? harus kemana? Ke Coffee Cherry Show. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian. Oke, see you guys.